Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama Bu Nini dalam menjelaskan materi anabolisme. Kita ingat lagi kemarin kita mempelajari metabolisme. Metabolisme ada dua macam, katabolisme dan anabolisme. Nah, sekarang yang kita terangkan adalah yang anabolisme karena katabolismenya sudah. Nah, anabolisme contohnya adalah proses fotosintesis. Fotosintesis itu disebut anabolisme karbohidrat atau penyusunan karbohidrat. Jadi fotosintesis itu merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau zat organik dari senyawa sederhana atau zat anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik atau klorofil. Klorofil berada dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Nah, reaksinya ini sudah kamu kenal sejak MTS ya. Bahannya ini zat anorganik CO2, H2O, kemudian dibantu oleh cahaya terjadi di dalam klorofil akan membentuk zat organik glukosa C6H12O6 dan oksigen. Nah, sebelum lanjut saya biasanya meluruskan tentang kesalahan di dalam fotosintesis ya. Kebanyakan fotosintesis itu banyak salah persepsi. Fotosintesis itu terjadi setiap saat. Jadi kebanyakan siswa kalau ditanya terjadinya kapan, itu biasanya menjawab siang hari. Jadi tidak hanya terjadi di siang hari saja, setiap saat itu bisa terjadi. Karena malam hari pun ada cahaya. Malam hari kalian bisa melihat. Nah, kalau kalian bisa melihat tanda itu ada cahaya. Kemudian yang saya luruskan lagi, fotosintesis tadi nanti ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu reaksi yang butuh cahaya. Reaksi gelap itu reaksi yang tidak butuh cahaya. Ini juga sering salah persepsi. Nah, reaksi terang kapan terjadi? Reaksi terang terjadi setiap saat, baik siang maupun malam. Reaksi gelap kapan terjadi? Reaksi gelap juga terjadi setiap saat, baik siang maupun malam. Jadi setelah reaksi terang pasti terjadi reaksi gelap, setelah reaksi gelap terjadi reaksi terang. Jadi ini merupakan satu siklus. Nah, reaksi terang itu butuh cahaya, jadi selalu harus ada cahaya. Tadi walaupun malam hari itu bisa pakai cahaya bulan, cahaya lampu itu bisa. Nah, reaksi gelap itu tidak butuh cahaya. Tapi kalaupun ada cahaya, dia tetap bisa berlangsung. Cahaya yang ada itu diabaikan. Jadi misal kalian sekarang sedang belajar biologi, kalian punya buku kimia. Nah, buku kimia yang sekarang kalian punya diabaikan karena sedang belajar biologi. Nah, reaksi gelap juga demikian. Reaksi gelap itu ketika ada cahaya, reaksi gelap tetap bisa berlangsung. Cahaya yang ada diabaikan. Karena reaksi gelap tidak butuh cahaya. Jadi itu yang saya luruskan. Terus ini bukan materi utama, hanya sekedar tambahan. Plastida itu ada 3 macam. Leukoplas itu tidak berwarna. Jadi ada 3 macam. Amiloplas menyimpan amilum, elaioplas menyimpan lemak, proteoplas menyimpan protein. Kloroplas itu mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis. Jadi macamnya ada klorofil A, pigmennya berwarna hijau biru, biasanya pada daun yang sudah tua. Klorofil B, pigmennya hijau kuning, biasanya di daun yang muda. Klorofil C, pigmennya hijau kecoklatan, di daun yang warnanya hijau kecoklatan. Klorofil D, pigmennya hijau kemerahan. Kemudian kromoplas, plastida non fotosintetik.
Jadi tidak dipakai untuk fotosintesis. Contohnya karoten warna oranye pada wortel, xanthophyll warna kuning pada daun yang sudah tua, fucosyanin warna biru pada alga, phycoerythrin warna merah pada alga. Nah, ini contoh plastida non fotosintetik. Itu tambahan aja. Kita kembali ke fotosintesis. Fotosintesis tadi terjadi di klorofil. Klorofil berada di dalam kloroplas. Bagian-bagian kloroplas ada stroma. Stroma itu ruang gelap untuk menyimpan glukosa. Ada tilakoid. Tilakoid ini ruang terang, jadi tempat terjadinya reaksi terang di tilakoid, tempat terjadinya reaksi gelap di stroma. Nah, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk itu namanya grana. Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Kalau ini ada daun diperbesar, maka potongan melintang daun, leaf cross section, ini seperti ini. Ada ini stomata untuk pertukaran CO2O2, ada jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan palisade dan bunga karang. Di dalam mesofil ini terdapat kloroplas. Ini kloroplasnya. Nah, kloroplas ini kalau diperbesar seperti ini, sudah kamu pelajari di kelas 11. Ada outer membran, membran luar, ada inner membran, membran dalam. Di antara membran luar dan membran dalam ada intermembran space, jadi ruang antar membran. Kemudian ini ada stroma. Stroma ini yang bagian dalamnya sini, ini tempat reaksi gelap. Kemudian ini ada satu bulatan, ini namanya tilakoid. Kalau tilakoid ini bertumpuk-tumpuk namanya granum. Satu tumpukan namanya granum. Kalau semuanya ini namanya grana. Bentuk jamak granum itu grana. Tilakoid kompartemen itu ruang di dalam tilakoid. Ruangan di dalam tilakoid itu tilakoid kompartemen. Nah, ini bagian-bagian dari kloroplas. Nah, jalannya reaksi fotosintesis tadi ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu ada dua proses, terjadi penyerapan energi cahaya sama terjadi aliran elektron. Aliran elektron yang terjadi ada jalur non-siklik dan siklik. Reaksi gelap nanti ada 3 proses, ada buku yang menyebutkan 3, ada yang 4. Kalau 3 fiksasi, reduksi, regenerasi, ya. Jadi ini prosesnya reaksi gelap, ya ini prosesnya reaksi terang. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang reaksi terang dulu. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air di dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Foto itu artinya cahaya, lisis itu pemecahan. Jadi pemecahan air oleh cahaya. Ion H+ diikat oleh oleh koenzim. Ion H+ diikat oleh koenzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Jadi langkah 1 penyerapan energi cahaya. Jadi ini kalau dalam bentuk kalimat, kalau dalam bentuk bagan seperti ini, cahaya ditangkap oleh pigmen. Cahaya yang ada di pigmen itu lompat-lompat sampai ketemu di klorofil A. Nah, di klorofil A itulah tempat terjadinya pusat reaksi. Pusat reaksinya apa? Fotolisis tadi. Memecah air oleh cahaya. Nah, air yang pecah itu mengeluarkan elektron. Lalu elektronnya ditransferkan. Nah, gambarnya seperti ini. Yang warnanya hijau agak muda ini adalah pigmennya. Jadi daun itu tidak semuanya mengandung klorofil A. Permukaan daun itu ada pigmen-pigmennya, ada klorofil A-nya. Jadi cahaya foton ini kalau jatuh di pigmen ini sebagai antenanya. Dia tidak bereaksi. Jadi cahaya itu jatuh di pigmen itu akan dia melompat-lompat sampai ketemu klorofil A.
Klorofil A inilah yang sebagai pusat reaksinya terjadi fotolisis tadi. Ketika fotolisis tadi memecah air, nah memecah air oleh cahaya, pecahnya air oleh cahaya itu mengeluarkan elektron. Elektron itu diterima pertama kali oleh klorofil A ini. Maka klorofil A ini disebut primary elektron akseptor. Penerima elektron primer. Jadi pusat reaksinya di klorofil A dia sebagai penerima elektron. Nanti elektron itu akan ditransfer. Nah, ini yang disebut sebagai fotosistem. Nah, langkah aliran elektron tadi, langkah pertama di sini terjadi penyerapan cahaya sama reaksi fotolisis. Kemudian setelah fotolisis, elektron dialirkan. Aliran elektron ada dua. Ada aliran non-siklik dan siklik. Aliran non-siklik, siklik itu berasal dari kata siklus. Siklus itu memutar. Kalau non-siklik berarti tidak memutar. Kalau siklik berarti memutar. Jadi kalau non-siklik terjadinya aliran elektron dari fotolisis air, tadi fotolisis air di klorofil A, ke fotosistem 2 melalui sistem transport menuju ke fotosistem 1. Jadi di sini tidak muter dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Kalau aliran siklik terjadi hanya di fotosistem 1 saja. Energi cahaya untuk membawa elektron dari fotosistem 1 menuju sistem transport lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, karena dari fotosistem 1 ke fotosistem 1, maka di sini namanya jalurnya muter. Maka disebut jalur siklik. Nah, jalur siklik dan non-siklik itu melalui fotosistem. Nah, kalian mungkin masih bingung fotosistem 1 itu apa? Fotosistem 1 itu fotosistem yang pusat reaksinya di P700. P700 itu artinya klorofil yang bisa menangkap panjang gelombang 700. Fotosistem 2 itu pusat reaksinya di P680. Artinya P680 itu klorofil yang bisa menangkap panjang gelombang 680. Klorofil yang bisa menangkap panjang gelombang 680 disebut fotosistem 2. Klorofil yang bisa menangkap panjang gelombang 700 itu disebut fotosistem 1. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar, ini yang jalur non-siklik. Jadi ini fotosistem 2. Tadi kenapa fotosistem 2? Klorofilnya bisa menangkap panjang gelombang 680. Kalau fotosistem 1, klorofil yang bisa menangkap cahaya di panjang gelombang 700. Prosesnya tadi seperti gambar pertama, foton atau cahaya itu jatuh dari pigmen. Dari pigmen lompat ke pigmen lainnya, dari pigmen 1 lompat ke pigmen lainnya, sampai ketemu klorofil yang bisa menangkap panjang 680. Kalau klorofil ini sudah ketemu, di sini air dipecah. Air dipecah menjadi 2H+ dan O2. Ketika proses pemecahan air menjadi H+ dan O2, ini keluarlah elektron, maka elektron ditangkap oleh P680 ini. P680 ini disebut primary elektron akseptor, penerima elektron primer. Nah, elektron primer yang diterima oleh klorofil ini, oleh P680, ditransfer elektron ke fotosistem 1, ke klorofil yang bisa nangkap panjang gelombang 700. Ketika elektron ditransfer dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, dia akan mengeluarkan ATP. ATP-nya ini dikeluarkan. Nah, kemudian dari fotosistem 1, elektron ini dialirkan lagi untuk membentuk NADPH. Jadi NADP ketemu H, hanya dari mana? Hanya dari pemecahan air tadi yang dari sini. Itu diberikan ke NADP, jadilah NADPH.
Nah, proses ini membutuhkan elektron, makanya namanya aliran elektron. Maka sekali terjadi jalur non-siklik itu dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 menghasilkan ATP dan NADPH. Bahannya adalah H2O. Ini jalur non-siklik. Nah, ketika jalur siklik itu yang diperhatikan yang ini saja, jalur siklik. Jadi dari klorofil P700 atau dari fotosistem 1, elektron itu dialirkan balik lagi ke sini lagi, ke P700 lagi. Jadi yang panah merah ini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghasilkan ATP. Karena nanti ATP dan NADPH ini dipakai di reaksi gelap. Ketika reaksi gelap, nanti prosesnya membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. Nah, kalau jalur non-siklik tadi, satu kali proses itu menghasilkan 1 ATP, 1 NADPH. Maka untuk reaksi gelap membutuhkan 12 proses jalur non-siklik untuk menghasilkan 12 NADPH dan 12 ATP. Tapi di reaksi gelap ATP yang dibutuhkan 18. Sehingga ini fotosistem melakukan jalur siklik untuk menghasilkan ATP saja yang kekurangannya 6. Jadi dia sikliknya 6 kali. Non-sikliknya 12 untuk memenuhi kebutuhan reaksi gelap. Nah, dari ini kalau kita bandingkan kesimpulannya, bedanya jalur siklik dan non-siklik. Jadi kalau jalur siklik itu hanya menggunakan fotosistem 1 saja, kalau non-siklik menggunakan fotosistem 2 dan 1. Elektronnya, kalau jalur siklik elektron fotosistem 1 di-recycle, kalau non-siklik elektron diganti dari air. Kalau hasilnya jalur siklik itu ATP saja, kalau non-siklik ATP dan NADPH. Kemudian masuk ke reaksi gelap. Itu tadi reaksi terangnya. Reaksi gelap itu dikenal juga sebagai siklus Kelvin-Benson karena yang menemukan namanya Kelvin dan Benson. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya, bukan berarti proses ini tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Pada reaksi gelap, yang akan terjadi adalah pengikatan CO2 di stroma bagian dalam kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diangkat oleh RUBP. Masih ingat energi ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi? Dalam reaksi gelap mereka akan digunakan sebagai energinya. Nah, dari pengikatan CO2 terbentuklah senyawa yang disebut phosphoglycerol acid atau PGA. PGA dengan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP, kemudian terbentuklah senyawa PGAL, phosphoglyceraldehyde. PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga membentuk RUBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali yang akan dikenal dengan regenerasi. Dalam reaksi gelap ada 4 tahap. Tadi saya nyebutkan 3, ada yang nyebut 3, ada yang nyebut 4. Jadi ada fiksasi, reduksi, pembentukan sintesa, sama regenerasi. Kalau disebutkan 3 tahap cuma fiksasi, reduksi, sama regenerasi. Fiksasi itu artinya apa? Fiksasi itu masuknya CO2 yang diikat oleh RUBP sehingga jadilah C6 yang labil. Dulu seperti glikolisis itu, kalau C6 labil maka pecah menjadi 2. C-nya 6 pecah menjadi 2, jumlahnya di sini 6. Maka kalau pecah jadi 2 menjadi 12. Jadi 12 PGA. C-nya 3. Jadi 6 CO2 ditangkap 6 RUBP, jadi 6 C6,
Nah, kemudian pecah jadi 2 sehingga jadilah 12 PGA. Kemudian reduksi itu apa? 12 NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi itu melepaskan H-nya sehingga menjadi NADP. Jadi di sini terjadi reduksi pelepasan H2 atau elektron. Nah, H yang dilepas itu nempel di PGA ini. PGA yang dihasilkan dari fiksasi itu ditempeli oleh H, jadilah PGAL. Kemudian dari 12 PGAL ini, yang 2 PGAL itu dipakai untuk membentuk glukosa. 1 PGAL C-nya 3, kalau 2 PGAL C-nya 6. C6H12O6, maka jadilah glukosa. Nah, sisanya dari 12 PGAL dikurangi 2, sisanya 10 PGAL. 10 PGAL itu dipakai untuk regenerasi. Regenerasi itu pembentukan kembali RUBP dari 10 PGAL itu. 1 RUBP itu butuh 5C. 1 PGAL C-nya 3. Kalau 10 PGAL C-nya 30. Maka kalau RUBP-nya itu butuh 5, 30 PGAL akan terbentuk 6 RUBP. Jadi dari 10 PGAL itu terbentuk 6 RUBP. 1 RUBP C-nya 5. Ini kan 30 dibagi 5 itu 6. Ini reaksi gelap. Jadi yang awal ini bentuk urean, ini bentuk skemanya, ini bentuk gambarnya, reaksi gelap. Nah, reaksi gelap sama, ini ada 4, fiksasi, kemudian reduksi, terjadi reaksi redoks, reduksi oksidasi, terus pembentukan sintesis, pembentukan PGAL, kemudian regenerasi. Saya jelaskan lewat gambar. Ini fiksasi. Fiksasi itu apa? Masuknya CO2. 6 CO2 masuk ditangkap oleh 6 RUBP. CO2 C-nya 1, tapi ini jumlahnya 6 molekul. Ketemu dengan 6 RUBP. 1 RUBP C-nya 5. Maka ini ditambahkan ini jadi 6C. 6C itu labil, maka pecah menjadi 12. Jadi 6 CO2 dan 6 RUBP pecah menjadi 12 PGA. 1 PGA itu terdiri dari 3C. Nah, 12 PGA ini mengalami reaksi oksidasi. Kemudian ini ATP yang hasil reaksi terang, P-nya dipakai memerlukan energi jadi ADP. Kemudian NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang hanya dilepas. Ini namanya peristiwa reduksi tadi ya. Peristiwa reduksi hanya dilepas. NADPH hanya dilepas, terjadi reduksi menjadi NADP. Nah, H yang dilepas nempel di PGA sehingga PGA jadi PGAL. Kalau bahasa Inggris G3P. Kemarin sama ya, G3P sama PGAL sama. Nah, G3P atau PGAL yang 2 PGAL atau 2 G3P dipakai untuk membentuk glukosa. Sisanya ada 10 PGAL atau 10 G3P. Ini akan dipakai untuk membentuk kembali RUBP. Ini butuh 6 ATP. Makanya tadi terjadi siklus siklik. Butuh 6 tambahan ATP ini. Nah, ini dari 10 PGAL akan terbentuk 6 RUBP. Maka balik lagi, namanya siklus muter lagi, ketemu CO2 lagi. Ini hasil reaksi terang lagi. Ini reaksi gelapnya. Nah, jadi kesimpulannya hasil fotosintesis ketika reaksi terang itu bahannya H2O menghasilkan O2, NADPH sama ATP. Ketika reaksi gelap itu bahannya CO2 menghasilkan glukosa C6H12O6. Sehingga kalau digabung fotosintesis itu kan terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis itu bahannya 6 CO2, 6 H2O,
menghasilkan C6H12O6 gula dan 6O2 oksigen. Nah, ini kesimpulan dari fotosintesis. Kalau dalam bentuk gambar kesimpulannya seperti ini. Jadi ini fotosintesis terjadi di klorofil, ini gambarnya klorofil. Ini tempat reaksi terang terjadi di grana atau tilakoid, ya, reaksi terang. Bahannya H2O, hasilnya O2, ATP sama NADPH. ATP dan NADPH dipakai di reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma, bahannya CO2, kemudian hasilnya gula, lalu ATP berubah jadi ADP, NADPH jadi NADP. Maka ATP, NADPH ini tidak dibahas di kesimpulan karena ini muter, siklus ini muter. Di kesimpulan hanya dibahas bahan fotosintesis itu H2O dan CO2, hasilnya O2 dan gula. Nah, ini fotosintesis. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan fotosintesis, ada Blackman yang percobaannya mengatakan kesimpulannya amilum tidak terbentuk jika tidak ada reaksi gelap. Kemudian Ingenhousz, itu percobaannya O2 merupakan hasil fotosintesis. Percobaannya menggunakan hidrila, mungkin nanti saya carikan film percobaannya karena kita tidak bisa praktikum. Kemudian Sachs, itu amilum adalah hasil dari fotosintesis. Ini mungkin kalian sudah pernah melakukan di MTS. Percobaannya daun yang ditutup dengan aluminium foil, kemudian direbus pakai alkohol, dilarutkan di air mengalir, lalu direbus dengan air lagi, lalu ditetesi yodium. Daun yang tidak ditutup aluminium foil akan berwarna gelap, yang ditutup aluminium foil akan berwarna terang. Yang ditutup aluminium foil itu menandakan di daun tersebut tidak terjadi fotosintesis. Ya. Kemudian Hill itu menyimpulkan bahwa di reaksi terang itulah terjadi fotolisis atau pecahnya H2O karena cahaya. Nah, itu yang fotosintesis. Sekarang kita lanjutkan ke kemosintesis. Kemosintesis itu apa? Kemosintesis itu anabolisme yang sumber energinya berasal dari reaksi kimia eksergonik atau oksidasi senyawa anorganik. Contohnya ion amonium, besi, sulfur. Jadi intinya kemosintesis itu ya reaksi kimia yang nanti hasilnya dipakai oleh makhluk hidup itu. Contoh yang melakukan kemosintesis itu bakteri belerang. Bakteri belerang itu mengubah sulfur menjadi sulfat. Sulfat itu yang bisa diserap oleh tanaman untuk sintesis protein bagi tanaman. Nah, kenapa bakteri belerang itu mau capek-capek mengubah sulfur jadi sulfat? Itu karena dengan bakteri belerang itu mengubah sulfur menjadi sulfat, bakteri belerang itu akan mendapat energi. Jadi reaksi ini, reaksi eksergonik menghasilkan ATP. ATP yang dihasilkan itu dipakai oleh bakteri belerang untuk aktivitas hidupnya. Demikian juga bakteri yang lain. Contoh pembentukan nitrat, ini pelajaran kelas 10 di siklus biogeokimia. Nitrogen yang bebas di atmosfer itu mengalami pengikatan. Jadi biasanya diikat oleh bakteri Azotobacter secara anaerob, diikat oleh bakteri Clostridium secara anaerob, Azotobacter secara aerob, Clostridium secara anaerob, Rhizobium yang ada di akar kacang-kacangan itu mengikat nitrogen bebas di udara. Kemudian makhluk hidup yang mati, misalkan manusia, hewan yang mati itu dirombak jadi amoniak. Lah, kemudian amoniak dirombak menjadi nitrit, yang merubah amoniak jadi nitrit itu bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nitrit dirombak jadi nitrat, yang melakukan bakteri Nitrobacter. Nitrat itulah yang diserap oleh tumbuhan.
Kalau nitrat di dalam tanah tidak diserap oleh tumbuhan, maka nitrat akan kembali lagi mengalami denitrifikasi, kembali lagi ke atmosfer bebas. Jadi dalam bentuk nitrogen bebas di atmosfer. Nah, ini proses kemosintesis. Kemudian kemosintesis, organisme yang melakukan disebut organisme kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk asimilasi karbon. Jadi kemosintesis itu intinya bakteri merombak suatu zat ke bentuk zat yang lain dalam rangka memperoleh energi. Energinya dipakai oleh bakteri untuk aktivitas hidupnya. Kemudian materi berikutnya, hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini waktu kita mempelajari katabolisme, ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi contoh kacang tanah. Di dalam kacang tanah itu mengandung karbohidrat atau polisakarida, fat atau lemak, dan protein. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dipecah menjadi gula setelah mencerna makanan. Kalau kita makan lemak dipecah menjadi glycerol dan asam lemak. Kalau kita makan protein dipecah menjadi asam amino. Nah, gula itu mengalami proses glikolisis seperti kemarin yang kita pelajari di katabolisme. Jadi mengalami glikolisis, kemudian dekarboksilasi, siklus Krebs, transfer elektron, akhirnya menghasilkan ATP. Kalau kita makan lemak, itu langsung gliserol, itu jadi G3P atau PGAL. Jadi cara ingatnya gliserol berakhiran L, jadi PGAL. Asam lemak itu jadi asam, langsung bisa masuk ke asam pirufat. Jadi asam lemak, namanya asam lemak, jadi asam pirufat, dan bisa langsung ke asetil-CoA. Jadi namanya as sama as-asnya. Asam lemak, asam pirufat, asetil-CoA, gliserol, PGAL. Nah, kalau kita makan protein, protein itu bisa langsung masuk ke dekarboksilasi oksidatif, bisa langsung masuk ke siklus Krebs, juga bisa masuk ke di asam pirufat. Jadi semua makanan kita, baik karbohidrat, lemak, protein, itu ketemunya di siklus Krebs. Kemudian ke transfer elektron jadilah ATP. Jadi baik kita makan karbohidrat, lemak maupun protein, itu semua akan dirubah menjadi ATP. Nah, hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, protein tadi bertemunya di siklus Krebs. Hasil katabolisme membentuk ATP. Bisa hemoglobin, bisa hormon atau komponen sel yang lain. Satu rantai 6C untuk lemak itu menghasilkan 44 ATP. Satu rantai 6C untuk karbohidrat dan protein itu akan menghasilkan 36 ATP. Ini yang kemarin kita bahas di katabolisme. Jadi satu molekul glukosa menghasilkan 36 ATP. Kalau ini lebih banyak, lemak itu lebih banyak menghasilkan ATP. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu belajar kelas 11, itu sumber energi utama kita itu karbohidrat, bukan lemak. Padahal lemak itu menghasilkan energi lebih banyak dari karbohidrat. Kenapa kita lebih banyak menggunakan energi dari karbohidrat, bukan dari lemak? Itu karena padahal dari lemak itu cepat prosesnya, jadi langsung masuk ke PGAL. Kalau karbohidrat dari sini, kenapa tidak pakai lemak? Karena lemak itu untuk memecah lemak membutuhkan oksigen yang lebih banyak daripada memecah karbohidrat. Nah, maka kalau kita mengkonsumsi makanan lemak dalam berlebih, itu biasanya kita jadi ngantukan. Karena memecah lemak membutuhkan banyak oksigen. Jadi oksigen di otak bisa diambil untuk
memecah lemak sehingga orang jadi ngantuk. Nah, ini hubungan karbohidrat, protein atau lemak. Itu tadi hubungannya katabolismenya, pemecahan karbohidrat, lemak, protein. Nah, sekarang hubungan sintesisnya, penyusunan karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi panahnya kebalikannya dari yang tadi. Kebalikannya dari tadi. Kalau tadi panahnya kan dari ini ke sana ya. Ini kebalikannya. Jadi kalau kita makan makanan itu intinya akan dirubah jadi ATP. Nah, tapi kalau makanan kita berlebih, maka ATP itu sudah tercukupi. Misal dalam sehari kita butuh 2500 kalori. Tapi yang kita makan 3000 kalori. Maka kelebihan 500. Nah, ATP yang berlebihan itu akan balik lagi ke siklus Krebs, ke dekarboksilasi, ke glikolisis ya. Asam pirufat balik lagi jadi PGAL, PGAL jadi glukosa lagi, glukosa jadi karbohidrat lagi, PGAL jadi gliserol, asam pirufat jadi asam lemak, asetil-CoA jadi asam lemak dan bisa jadi asam amino. Di siklus Krebs pun bisa balik ke asam amino jadi protein, asam lemak dan gliserol jadi lemak, kemudian glukosa jadi karbohidrat, lemak, dan protein itu bertemu akan membentuk sel-sel baru, sel akan membentuk jaringan membentuk organ. Artinya begini, misal kita mengkonsumsi makanan, maka makanan itu akan dipecah menjadi energi. Kalau energi yang kita butuhkan dengan makanan yang kita konsumsi lebih banyak makanannya, tadi contoh, energi yang kita butuhkan 2500 kalori, makanan yang kita makan 3000 kalori, maka yang 500 itu akan balik lagi membentuk protein, lemak, dan karbohidrat. Protein, lemak, dan karbohidrat itu akan membentuk sel-sel baru. Maka sisa makanan yang kita makan selain untuk menghasilkan energi, maka makanan yang kita makan itu bisa dipakai untuk membentuk sel jaringan baru. Makanya kalian dari kecil sekarang tumbuh menjadi besar. Dulu mungkin lahir kurang lebih cuma 3 kilo, sekarang bisa 50 kilo. Karena makanan yang kamu makan itu melebihi dari energi yang kamu butuhkan. Sehingga kamu akan tumbuh seperti sekarang itu. Nah, bila berlebihnya banyak, misalkan yang dibutuhkan energinya 2500 kalori. Yang dimakan 5000 kalori. Nah, maka sel atau jaringannya itu sudah penuh, sudah terbentuk lengkap, semua sudah tumbuh sempurna, sudah kekar. Tapi makannya masih berlebih, maka semuanya akan dirombak jadi lemak. Orang yang kebanyakan makan, maka akan jadi gemuk. Ya, jadi lemak disimpan di bawah jaringan di bawah kulit, di antara organ-organ dalam tubuh. Nah, hubungannya seperti itu, hubungan antara katabolisme dan anabolismenya. Jadi itu materi tentang anabolisme dan hubungannya dengan katabolisme. Bila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.